masalah ini khusyuk dalam sholat ini. Apakah mengingat bacaan atau menerjemahkan bacaan sholat itu termasuk khusyuk sholat, ataukah memang khusyuk itu hanya mengingat Allah saja, atau bagaimana? Apakah mengingat Allah terus atau dicampur dengan mengingat bacaannya, mengingat gerakannya, mengingat sholatnya? Sebab ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya khusyuk dalam sholat itu hanya mengingat Allah, tidak mengingat bacaan, tidak mengingat dan lainnya begitu, Bu Umi. Ya, terima kasih Umi ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu memang siapa sih nggak kepengen orang untuk bisa sholat khusyuk gitu ya. Ini harus menjadi usaha sesuatu yang harus kita usahakan, yaitu ketika sholat agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Sholat itu masih intinya adalah dalam khusyuk tersebut. Dan Buya pernah berapa kali menjelaskan tentang bagaimana cara agar kita bisa sholat khusyuk. Termasuk di antara sebelum sholatnya ini ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan gitu ya. Ketika kita akan sholat supaya bisa khusyuk, pertama sholat di waktu yang tepat ya. Makna waktu yang tepat ini gak mesti harus awal waktu. Kadang ada orang tepatnya bukan di awal waktu. Memang awal waktu paling bagusnya waktu, tapi gak semua orang paling bagus sholat di awal waktu. Karena bisa saja ketika di awal waktu mungkin dia ada sesuatu yang belum beres. Misal seorang ibu-ibu gitu ya, misalnya suami sebentar lagi datang, nggak taunya pas dia lagi tengah masak misalnya gitu. Ternyata masak belum tuntas, adzan duhur datang misalnya gitu. Nah ini gimana? Kalau dia langsung sholat, nanti dia ibaratnya sholat dulu, masakan bisa gosong gitu kan. Dan nanti atau mungkin kalau dia tutup matiin dulu, nanti rasanya jadi nggak karu-karuan gitu kan, udah telanjur. Misalnya kalau sudah begitu ya berarti memang untuk dia jangan dipaksain awal waktu. Kalau nanti awal waktu malah bisa bikin kacau semuanya. Pulang-pulang suami mungkin ngomel udah pengen makan, nggak tahu makanan amburadul semua gara-gara harus sholat awal waktu gitu. Jadi nggak jadi khusyuk itu memilih waktu yang tepat, memilih tempat yang tepat juga artinya usahakan untuk sholat itu cari tempat yang sekiranya akan membantu kita untuk bisa khusyuk. Jangan sholat di depan TV gitu ya. Ada orang kadang sholat TV-nya hidup gitu kan. Gitu sholatnya kepotong pas waktu iklan. Gara-gara tadi lagi nonton sinetron tanggung ya, ada iklan, sholat dulu, akhirnya baru tengah sholat iklannya selesai. Nah, ini kan ngerusak sholat itu ya. Jadi waktu yang tepat, tempat yang tepat itu juga termasuk cara untuk bisa membantu dalam kekhusyuan. Lalu apakah ketika sholat tuh kita nggak boleh lihat kita ini bukan orang Arab ya. Kita bukan Arab yang bisa langsung faham. Sehingga kadang perlu kita merenungi dengan mengingat ya, karena bacaan yang kita baca gitu kan, bacaan yang kita baca di situ adalah termasuk usaha kita. Kalau memang ada orang bisa langsung mengingat Allah sampai mungkin seperti kisahnya para sahabat, sampai gak ingat apa-apa sholat. Bagaimana Sayyidina Umar dicabut duri dari kakinya gak sadar. Bukan duri ya, sampai kayu yang tembus itu dicabut gak sadar. Ya kira-kira tadi yang ngomong kata sholat khusyuk itu dengan mengingat Allah, mampu gak tuh mempraktekkan? Bahkan Imam Ali pernah mengatakan mampu pun ujung-ujung mengakui, karena gak semua orang juga kadang bisa mampu untuk terus dalam keadaan khusyuk. Apalagi dengan kondisi kita yang memang bahasa Arab ini bukan bahasa sehari-hari kita gitu loh. Sehingga kadang untuk membantu khusyuk itu ya memang benar, kalau khusyuk itu ya mengingat Allah. Tapi cara untuk mengingat Allah itu kan ada tangganya gitu loh maksudnya. Langsung mengingat Allah ya, kelas kita nih kelas model gimana gitu kan. Artinya itu ada sesuatu yang diusahakan dengan kita mencoba memahami maknanya, membaca Al-Fatihah, lalu kita hadirkan makna di dalamnya yang ternyata di situ adalah makna bagaimana kita mengagungkan Allah SWT. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Artinya kita memang semua pujian, paling bagusnya pujian ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ar-Rahmanur Rahim, zat yang Maha Pengasih. Hadirkan itu akan menjadikan kita ini teralihkan dari pikiran yang lain. Itu kan membantu gitu ya. Jadi bertahap ya, dengan kita ibaratnya mencoba memahami maknanya, karena makna di situ akan menjadikan kita sambung dengan Allah. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah. Nah, ini kan bisa membantu kita untuk bisa khusyuk gitu lah. Artinya menjadi kita untuk bisa sampai kepada khusyuk gitu. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan harus ingat Allah, gak perlu ingat mana. Sekarang coba mampu gak dia praktek begitu. Artinya jangan mengajarkan orang akhirnya menjadikan orang tuh merasa berat gitu, karena tahapan kita ini kadang kita sendiri sudah berusaha untuk mencoba memahami makna bacaan yang kita baca. Makanya kan bacaan rukun qauli ya dalam syariat ya, dalam syariat rukun qauli itu tidak boleh kita membacanya
pelan banget sampai telinga kita dalam keadaan normal gak dengar tuh gak salah ya. Misalnya kita hanya gerak bibir, gak ada suara. Jadi begitu. Jadi mulut aja yang gerak itu gak sah loh. Karena untuk bacaan rukun qauli itu harus sekiranya kita itu bisa mendengar ini dalam kondisi kuping normal ya, bukan kuping nggak beres. Kalau telinga nggak beres ini nggak masuk hitungan. Telinga normal dan dalam situasi normal. Misalnya begini, saya kalau baca Fatihah ini kedengarannya di volume berapa? Anggap kita kok ada volume 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu tinggal saya udah dengar dengan volume 1 dengar, ya sudah paling dengar paling kecil segitu, ya sudah. Kalau itu volume yang harus kita pakai dalam keadaan bahkan dalam keadaan ramai pun volume 1 aja udah cukup. Maksudnya dengan perkiraan walaupun misalnya waktu itu kita gak dengar gara-gara zahmah gitu kan, gara-gara zahmah rame gitu ya. Jadi dalam kondisi rame gitu kita nggak bisa dengar, terus tapi kalau di kondisi normal volume 1 tuh kita dengar, ya sudah pakai volume 1. Jangan kalau rame langsung kita teriak-teriak, enggak juga gitu lah. Jadi lihat, jadi untuk apa? Kenapa kok diharuskan kita tuh dengar? Karena itu tadi untuk membantu seluruh anggota tubuh kita ini khusyuk. Minimal dengan kita bisa mendengar bacaan, ini telinga kita ini teralihkan dari yang lain gitu lah. Telinga. Jadi mulut kita baca, telinga kita dengar, itu ibaratnya membantu mulut membaca. Karena gini, kita aja loh kalau baca tanpa suara ya, walaupun kadang di luar suara kita fokusnya kurang, tapi dengan ada suara tuh ibaratnya ada suara yang didengar oleh telinga kita, itu menjadikan kita tuh tetap terfokus pada hal tersebut. Jadi jadi ini untuk membantu khusyuk sebenarnya. Jadi ya tingkatan mungkin dengan kita berusaha begitu, tiba-tiba Allah jadikan kita tuh benar-benar hanya ingat Allah, nggak ingat yang lain. Bismillah gitu kan. Tapi jangan sombong dulu. Katakan wah kalau ini mah nggak khusyuk, itu yang khusyuk harus dengan Allah. Praktek dulu dia gitu, praktek dulu gitu, bisa enggak gitu loh. Jadi jangan diperberat. Jadi itu tahapan kita untuk menuju khusyuk dengan memahami maknanya, mengingat bacaan yang kita baca, kita renungi, lalu ketika kita ruku, subhanallah, ketika kita sujud, hadirkan di hati kita bahwa kita tuh merendahkan diri di hadapan Allah tuh dengan serendah-rendahnya. Kepala yang biasanya kita agungkan menjadi kepala yang kadang ada orang sombong ya, sekarang kepala kita nih paling rendahnya, paling tingginya anggota tubuh kita, ternyata kita tempatkan di tempat yang paling rendah, ibaratnya begitu. Menunjukkan apa? Bahwa tidak ada yang bisa lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membantu kita untuk bisa khusyuk, dan semoga Allah berikan kemudahan. Dan bahkan kadang kita dengan begini saja tiba-tiba lari kok. Udah usaha pengen khusyuk gitu, tiba-tiba pikirannya lari kemana-mana. Dengar ada anak kecil lewat. Subhanallah, kadang kucing lewat itu biasa aja kita. Tapi giliran sholat itu bisa bikin kepala kita noleh. Ngerasa enggak? Gitu ya. Jadi kadang anak kecil nangis, kita mah kadang kalau lagi di luar sholat mah cuek. Tapi giliran sholat tuh langsung refleks aja kadang. Tiba-tiba begitulah kadang setan tuh terus menggoda kita. Jadi ya makanya subhanallah, berikut itu kita ingat, ya Allah lagi sholat, kembalikan lagi sholat kita sedang apa sekarang, apa yang kita baca, hadirkan di situ untuk mengalihkan pikiran kita kepada yang lain-lainnya. Karena memang khusyuk itu berat, tapi semoga Allah berikan kemudahan dan Allah membantu kita. Allah alam bisawab.